Peringatan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini selalu menjadi momentum untuk mengkaji kemajuan apa saja yang sudah dicapai kaum perempuan Indonesia. Salah satu kemajuan yang menggembirakan adalah kiprah para perempuan di dunia wirausaha. Saat ini semakin besar kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berkarya. Keterbatasan modal dan pengetahuan pun tidak dijadikan penghalang bagi perempuan yang ingin berwirausaha sesuai bidang yang dicintainya. Sejak remaja, Wulan Ayodhya telah mulai aktif berwirausaha. Kini ia banyak berbagi ilmu dan pengalaman kepada orang-orang yang ingin merintis usaha. Keterbatasan modal dan pengetahuan bukanlah penghalang dalam berwirausaha. Prinsip inilah yang selalu ditanamkan Wulan di kelas-kelas yang diajarnya. Ibu berbagi pengalaman, terutama ilmu yang bisa diaplikasikan pada banyak orang, terutama yang memang berniat atau ingin berwirausaha. Itu motivasinya. Dengan makin banyaknya perempuan melakukan wirausaha, tentu saja akan semakin banyak kaum hawa yang bisa hidup secara mandiri. Karya mereka diharapkan tak hanya berguna untuk keluarga, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, tayangan yang tadi kita saksikan mengisahkan sosok pengusaha Wulan Ayodhya yang tak hanya maju untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyebarkan virus berwirausaha kepada perempuan lainnya. Kisah-kisah perjuangan para perempuan ini dituangkan dalam buku Laskar Pejuang 9 Wanita Wirausaha. Ini adalah cerita pergulatan usaha mikro, kue, dan roti yang dirintis dari rumah, beserta analisis usahanya. Dan saat ini telah hadir di studio Henry Ismono, wartawan dan penulis dari buku ini. Kemudian Wulan Ayodhya, pengusaha dan motivator yang membuat analisis usaha dalam buku ini. Juga salah satu sosok pengusaha mikro yang ditulis di dalam buku ini, yaitu Mbak Ambar Murtilina. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di studio hari ini. Mas Henry dulu ya. Orang biasanya tertarik menulis yang besar-besar, tapi kemudian Mas Henry menulis ini usaha mikro yang baru saja dirintis. Kenapa tertarik menulis ini? Dulu saya itu bermimpi untuk menulis sosok-sosok yang seolah-olah itu tidak terpeta dalam dunia usaha. Tapi sesungguhnya ada spirit yang luar biasa di dalamnya. Nah, waktu harapan saya tentunya itu akan makin dekat dengan pembaca sehingga mereka itu tidak ngawang-ngawang gitu loh. Jadi kalau melihat sosok, wah ini besar banget, mereka kan soalnya tidak terjangkau ya. Tidak terjangkau. Nah, dengan buku yang saya tulis tentang Laskar 9 Wanita ini dekat banget dengan mereka karena sebenarnya mereka akan sanggup melakukannya. Nah, makanya yang saya tekankan di sini adalah spirit usahanya. Jadi memulai usaha dari yang sangat kecil, bahkan tidak ada modal sama sekali pun mereka sanggup melakukan usaha. Ternyata tetap bisa melakukan wirausaha dari apapun yang dipunyai, gitu. Betul, ya. Nah, Mbak Wulan, Anda sudah melakukan usaha beragam sejak usia sangat muda ya. Nah, kemudian akhirnya berfokus pada pelatihan kewirausahaan. Nah, kenapa tertarik untuk kemudian menyebarkan virus kewirausahaan ini? Ya, awal mulanya memang karena cita-cita saya ya. Saya pengen jadi guru, tapi kemudian terhalang gitu ya karena pendapatnya bahwa guru tidak menjanjikan profesinya. Nah, saat itu karena saya memang sambil sekolah juga ada kebutuhan mengenai keuangan, jadi mau tidak mau saya juga terjun akhirnya ke dunia usaha. Dari situ dengan berbagai pengalaman, ya kembali ke cita-cita, kepingin sekali ngajar. Sudah pernah mengalami usaha apa saja? Memulai usaha apa saja? Sudah puluhan kali ya, udah banyak usaha dan ada yang gagal, banyak yang gagal juga dan ada yang eksis sampai sekarang. Gitu. Dan kemudian kenapa sih perempuan penting berwirausaha menurut Mbak Wulan? Ya. Kalau saya lihat belakangan ini fenomena perempuan itu berbeda dengan zaman dulu ya, zaman-zaman ibu saya gitu, di mana sekarang ada pergeseran nilai perempuan itu lebih detail merencanakan kehidupan keluarganya, meningkatkan kualitas keluarganya. Nah, mungkin dengan salah satunya untuk meningkatkan kualitas anak dan keluarganya adalah mencari penghasilan tambahan bagi keluarganya. Nah, salah satu jalannya adalah berwirausaha tadi, karena dianggap berwirausaha itu bisa melakukan tugas rangkap, mengurus keluarga sekaligus juga menghasilkan uang. Gitu. Menarik sekali, Mbak Wulan. Nah, ini roti yang kita saksikan di atas meja ini, itu adalah rotinya dari Mbak Wulan, Mbak Lina ya. Dan Mbak Lina tadinya sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan bakery, kemudian ada merasa tidak puas. Dan memulai sesuatu yang baru, yaitu ingin punya roti sendiri. Kenapa? Apa sih yang mendorong untuk melakukan awalnya itu? Memang
lelah juga ya bekerja bekerja di perusahaan lain. Saya memang dari awal memang mau usaha sendiri. Cuma waktu itu saya bingung mau usaha apa, tapi karena saya memang mengemari masak, saya lihat di web ada kursus UKM-ku. Kebetulan di situ ada yang mengajarkan roti, saya ikut. Jadi itu di 2009. Mulai dari berapa banyak yang dibikin? Maksudnya berapa warung yang dititip? Saya awal usaha itu memang Februari, tapi saya memang untuk langsung ke warung itu memang tujuan saya itu mulai Maret. Itu saya mulai dengan modal hanya 100.000 dan menggunakan alat yang ada di rumah aja. Waktu itu mulai hanya 11 warung. 11 warung awalnya. Mencari banyak, yang menolak banyak. Yang dapat 11 awal. Dan sekarang sudah dititip ke berapa banyak warung nih roti? Sekarang menuju 70. Wow, luar biasa. Ada berapa rasa sih rotinya Mbak Lina? Kalau favorit kebanyakan 5 ya. 5 tapi 5 rasa. Cuma kalau untuk warung-warung tertentu memang pangsa pasar itu untuk rasa ada yang berbeda. Misalnya kalau untuk perkantoran ada yang kacang hijau sama kelapa. Kayak gitu tuh untuk sekolahan agak kurang. Jadi sudah memetakan pasar nih ya Mbak Ulan ya sepertinya. Nah Mbak Ulan, dalam buku ini Mbak Ulan juga memberikan analisis usaha ya. Sebenarnya biasanya apa sih karakteristik dari pengusaha mikro khususnya para perempuan ini? Ya, karakteristik perempuan untuk usaha itu ya, mereka itu rata-rata biasanya takut sekali dengan resiko. Ya, takut sekali dengan resiko. Lalu juga untuk berkembang lebih cepat, membesarkan usahanya meningkat dari skala mikro ke kecil atau ke menengah itu lambat. Karena banyak pertimbangan, kehati-hatian ya, takut resiko, alasan dengan modal, terus takut berkembang itu nanti akan merepotkan dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Betul, jadi dari takut resiko. Dan selanjutnya karakteristik mereka adalah mereka itu akan sulit sekali dengan manajemen, bersahabat dengan manajemen, melakukan penerapan manajemen dalam usahanya. Itu butuh waktu dan proses bagi mereka untuk menerapkan itu sehingga berkembang menjadi skala usaha yang lebih besar. Kalau Mas Hendri kan juga wartawan di tabloid perempuan ya, dan pasti sudah sering sekali bertemu dengan pengusaha perempuan. Nah, mungkin bisa diceritakan karakter perempuan pengusaha itu apa sih yang membedakan dengan laki-laki ya? Tapi kita tahan dulu sebentar dan pertanyaannya masih menarik sekali perbincangan ini. Mungkin saudara di rumah juga mau sarapan dulu. Kita juga pikirnya mau sarapan di sini, sarapan rotinya Mbak Lina. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Dapati informasi lengkapnya hanya di Tekno. Kompas, Inspirasi Indonesia. Karena apalah gunanya kalau kamu hanya tahu berkesenian tapi kamu tidak ngerti keadaan bangsa dan negara. Mudah-mudahan terus menjadi laki-laki kebanggaan aku. Selalu ada kisah di balik nama, dalam sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jurnalisme adalah kejujuran, bukan sekedar berita bagi topeng konglomerasi, bukan informasi dari patung politisi, bukan pula mencari kata sandi agar dapat berbagi pundi-pundi. Karena jurnalisme adalah pencarian akan makna, meski tentang yang baik ataupun sebaliknya. Kami dedikasikan kepada negeri, objektivitas dan independensi yang tidak berpihak ke kanan ataupun ke kiri. Kami siap sajikan kejujuran informasi yang membuka cakrawala pengetahuan demi bangsa. Kami persembahkan berita kebenaran kepada Indonesia setiap hari, setiap waktu.
Berita Kompas, tegas, terarah, menumbuhkan harapan. Kompas, inspirasi Indonesia. Saya Wibowo, finalis stand up komedi Indonesia Season 2 yang juga seorang lawyer. Alasan saya ikut stand up komedi karena this is my passion. I wanna share life with people. Saya juga lebih senang teh daripada kopi. Saya Wibowo dari Jakarta. Yuk, kita bicara serius tentang hal-hal yang tidak serius. Karena everybody knew you're the lawyer. Come on, baby. Ya, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, masih dengan dialog buku Laskar Pejuang 9 Wanita Wirausaha, dan masih bersama narasumber saya di sini. Tadi Mas Henry sebelum break saya sempat mengajukan pertanyaan, apa sih sebetulnya kelebihan atau karakter pengusaha perempuan dibandingkan pengusaha laki-laki? Ada, kalau dari pengalaman selama ini ya, saya bertemu dengan banyak. Ya, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, masih dengan dialog buku Laskar Pejuang 9 Wanita Wirausaha, dan masih bersama narasumber saya di sini. Tadi Mas Henry sebelum break saya sempat mengajukan pertanyaan, apa sih sebetulnya kelebihan atau karakter pengusaha perempuan dibandingkan pengusaha laki-laki? Ada, kalau dari pengalaman selama ini ya, saya bertemu dengan banyak perempuan-perempuan pengusaha yang hebat-hebat itu. Ada banyak ciri khas mereka ya, salah satunya mereka itu kan biasa bekerja di domestik, masak, menjahit dan segala macam. Yang semula itu kan nggak dianggap ya, tapi ternyata dari dapur, dari rumah itu bisa menghasilkan usaha yang luar biasa. Nah, itu dibuktikan lewat buku ini calonnya. Jadi mereka itu perempuan-perempuan itu usaha dari rumah yang seolah-olah itu cuma pekerjaan domestik mereka, tapi sesungguhnya dari dapur itu sanggup menghasilkan sesuatu yang luar biasa, terutama bagi keluarga. Dan yang lebih luar biasa itu banyak perempuan yang memberi spirit sebenarnya kepada teman-teman bahwa ini loh kita bisa melakukan usaha. Makanya saya sering bilang sama teman, kalau ibu kita Kartini itu masih ada, pasti mereka itu tersenyum melihat sosok-sosok perempuan kayak kita. Pasti bangga melihat para perempuan pengusaha ini. Dan mereka dasar-dasar sungguh mereka itu. Dan satu lagi dari spirit perjuangannya, jarang dari mereka itu yang patah. Jadi begitu mereka itu jatuh, apalagi ya, memulai apalagi, bangkit lagi. Bulan salah satunya yang dia jatuh bangun tapi segera bangkit lagi. Sudah berkali-kali ya. Betul. Tapi di sisi lain seperti kata Mbak Wulan tadi bahwa agak susah mengambil resiko. Menurut Mas Henry seperti apa? Barangkali benar. Tapi mereka itu selalu aman. Jadi karena susah mengambil resiko, memang ada negatifnya ya. Mereka sulit berkembang. Tapi sisi lainnya mereka bertahan terus, nggak akan sulit jatuh gitu. Jadi relatif stabil justru stabil, ya. Dan kalaupun merangkak itu pelan-pelan tapi pasti. Begitu. Nah, Mbak Ambar, perempuan itu kan katanya nih terkenal kalau bersaing tuh lebih sengit justru sebetulnya daripada laki-laki. Nah, ada pengalaman nggak, pengalaman menarik selama merintis usaha ini? Pengalaman sih ada ya. Kalau misalnya kayak tadi merek ya Mbak ya. Merek memang kalau saya memang nggak pakai merek, tapi nama langsung beserta nomor telepon yang kalau ada pesan bisa dihubungin. Saya udah siap mau sablon, masuk pesaing. Langsung kita pajang roti banyak. Jadi tuh pelanggan udah tahu, oh roti yang biasa saya makan ini, dia plastik tidak berubah dan cirinya ada tempatnya di sini. Jadi otomatis dia lebih mundur kan, jadinya ya udah. Itu sesama pengusaha, sama kompetitor. Sesama kompetitor. Kalau pengalaman menarik selama mendirikan usaha gitu dari awal-awal? Kalau dari awal memang dari modal kecil. Terus saya berkembang itu keuntungan itu memang saya putar jadi berkembang sekarang Mbak, misalnya beli alat-alat memang dari roti, jadi ngerasain sekarang sudah biasa mengelola keuangan rumah tangga juga. Ini salah satu kelebihannya tadi ya, seperti yang Mas Henry katakan ya. Kalau Mbak Wulan, kalau melihat ya sekarang ini perkembangannya seperti apa sih? Karena ini kan sudah UKM itu ya, sudah berjalan berapa lama UKM-ku ini? UKM-ku itu berjalan dari tahun awal berdirinya sekitar 2006. 2007 gitu, 2006 2007. Ya, perkembangannya sampai saat ini ya makin luar biasa sih. Mungkin dari teman-teman atau peserta yang sudah ikut dan mereka menerapkan ilmunya dan kemudian beberapa diantaranya berhasil gitu ya.
berkembang dan berproses, sehingga dari mulut ke mulut semakin banyaklah orang yang ingin dilatih untuk belajar berwirausaha, terutama mereka yang bermodal pas-pasan atau terbatas, menggunakan alat sederhana tapi hasilnya maksimal. Jadi seperti tadi ya, kita sempat saksikan juga tayangan bahwa modal yang terbatas, pengetahuan yang terbatas juga tidak menjadi halangan asal tekadnya kuat. Betul sekali. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari Mbak Ambar atau pesan misalnya untuk menginspirasi para perempuan lain gitu? Kalau dari saya, kalau mau mulai usaha, mulai dari hobi. Tidak terhalang modal dan peralatan. Asal kita mau mulai, langsung. Iya, langsung aja, jangan Langsung terlalu banyak aja. Pertimbangan juga ya. Kalau untung rugi nanti belakangan. Tapi mungkin Mas Henry, rugi itu juga sesuatu yang mau tidak mau harus dihadapi juga ya. Betul, oleh ya. para pengusaha yang baru merintis usahanya. Baik, terima kasih atas inspirasi yang sudah dibagikan di Hari Kartini ini, dan mungkin kita saksikan satu tayangan ya yang sangat menarik, yaitu Hari Kartini kan diperingati hari ini tanggal 21 April. Nah, kemarin siswa-siswi di Sekolah Berkebutuhan Khusus di Jakarta telah memperingatinya dengan karnaval seragam. Peringatan ini sekaligus juga untuk melatih rasa percaya diri siswa. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Ibu kita harum namanya. Noel mungkin tak tahu apa jasa Ibu Kartini bagi negeri ini. Tapi lewat lagu yang didendangkannya, ia mencoba bergembira di tengah peringatan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Noel dan teman-temannya dari Sekolah Berkebutuhan Khusus Keana Senso Jakarta sengaja memakai seragam dari berbagai profesi untuk memperingati Hari Kartini Sabtu 21 April. Hari ini kita memperingati Hari Kartini, ya, di mana anak-anak semua pada hari ini mereka berprofesi apa yang diinginkan sama mereka dan orang tua mereka. Ada pakaian dokter, tentara, guru-gurunya juga ikut partisipasi, pakaian lurah, petani, dan sebagainya. Di tengah keterbatasan fisik dan psikis, bocah-bocah lucu ini bernyanyi dan mengekspresikan diri. Tentu bukan untuk meniru perjuangan Kartini, tapi untuk memacu kepercayaan diri mereka. Menarik dan sangat support sebagai orang tua. Hal ini cukup membantu anak-anak untuk bisa mengekspresikan kemauan mereka untuk bisa menjadi apa di esok harinya. Hari ini kita sudah Siapapun boleh meneladani sosok Kartini, termasuk para bocah berkebutuhan khusus ini lewat cara mereka sendiri. Paramita Ayu, Ade Albert, Jakarta. Bicara soal New Star tidak hanya sekitar